Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan pelajari mengenai materi tentang sel. Materi sel kali ini merupakan lanjutan dari materi sel pada video sebelumnya. Mungkin sudah sedikit banyak dijelaskan tentang sel dan penemunya siapa, terus bagaimana Robert Hooke menemukannya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Pertanyaannya itu, apakah itu sel? Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sel juga sebagai unit struktural. Maksudnya ini gimana? Unit struktural itu maksudnya setiap makhluk hidup tersusun dari sel-sel. Lalu sel juga sebagai unit fungsional. Ini juga maksudnya gimana? Unit fungsional berarti semua fungsi-fungsi kehidupan berlangsung di dalam sel. Sel itu kalau bahasa Latinnya berarti ruang kosong ya. Video sebelumnya sudah dijelaskan tentang penemuan sel. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen penyusun sel. Komponen penyusun sel itu terdiri dari komponen kimiawi dan organel sel. Komponen kimiawi nanti ada unsur makro, unsur mikro, terus ada senyawa organik sama senyawa anorganik. Sedangkan untuk organel sel itu nanti bagian-bagian yang ada di struktur selnya. Struktur sel sendiri itu terdiri dari dua bagian juga, nanti ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, itu apa lagi? Nah, berdasarkan jumlah sel penyusunnya, organisme itu dibedakan menjadi organisme uniseluler dan multiseluler ya, seperti materi sebelumnya. Jadi untuk organisme uniseluler misalnya bakteri. Terus adapun organisme multiseluler misalnya ada tumbuhan, hewan. Nah, kita akan cek apakah struktur sel yang menyusun itu apakah sama atau tidak. Nanti akan dilihat perbedaannya antara sel hewan, tumbuhan, dan bakteri itu apakah termasuk sel prokaryotik atau eukaryotik. Kalau sel prokaryotik itu sel yang tidak memiliki membran inti sehingga sel berbatasan langsung dengan sitoplasma. Nah, berbeda dengan eukaryotik. Eukaryotik ini sel yang sudah memiliki membran inti atau nukleus. Komponen kimiawi. Jadi di komponen kimiawi ini ada unsur makro, unsur mikro, senyawa organik, senyawa anorganik. Untuk unsur makro ini merupakan unsur yang terbesar menyusun atau penyusun sebuah sel dan terdiri dari 5 unsur utama, yaitu oksigen O sebanyak 62%, karbon K sebanyak 20%, hidrogen H sebanyak 10%, nitrogen N sebanyak 10%, dan kalium atau K sebanyak 25%. Dan beberapa terdapat juga sulfur, fosfor, kalsium, magnesium, natrium, dan lain-lain. Ada unsur mikro. Unsur mikro ini terdiri antaranya jumlahnya sedikit ya. Ada besi, tembaga, mangan, seng, boron, silikon. Terus senyawa organik. Senyawa organik ini biasanya cara belajarnya itu dibuat dengan kata-kata kapalan. Kapalan itu karbohidrat, P-nya protein, lipid ini lemak ya, lemak, terus lan itu asam nukleat.
Terus ada senyawa anorganik, ada air, mineral, sama ada juga gas ya. Selanjutnya ada bagian sel ya. Ada membran sel dan ada membran plasma juga. Untuk membran sel itu sendiri merupakan namanya juga membran ya, berarti lapisan yang mengelilingi sel. Sementara membran plasma itu yang mengelilingi kompartemen sel. Jadi kalau membran sel itu melindungi atau mengelilingi luar selnya, sedangkan untuk membran plasma itu untuk melindungi kompartemen selnya, bagian-bagian dalam selnya. Membran plasma itu bersifat selektif ya, selektif permeable. Berarti membran plasma ini dapat dilalui oleh molekul atau ion tertentu yang berfungsi nantinya untuk melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya berbagai zat, dan sebagai reseptor rangsang di luar sel. Kemudian ada inti sel atau nukleus. Nukleus ini merupakan organel terbesar yang berada di dalam sel, yang berdiameter sekitar 10 mm. Nukleus berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel, pengendali seluruh kegiatan sel, dan pembawa informasi genetik. Nah, itu ada di inti sel. Lalu ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan sel yang berada di luar membran inti. Fungsinya untuk apa? Ini tempat terjadinya reaksi metabolisme ada di sitoplasma. Membran plasma membungkus organel sel, sedangkan membran sel yaitu jenis membran plasma yang membungkus seluruh isi sel termasuk sitoplasma dan semua organel, sehingga membran sel tidak selalu lapisan terluar sel. Selanjutnya tentang membran sel. Ini merupakan gambar dari membran sel. Ada protein intrinsik, ada glikolipid, ada glikoprotein, ada ekor asam atau lemak kepala bilayarnya. Kemudian ada inti sel atau nukleus. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, merupakan organel terbesar yang berada dalam sel, berfungsi sebagai mengendalikan seluruh aktivitas sel, mengandung informasi genetik atau DNA, memproduksi tRNA, RNA, dan mRNA. Kemudian ada sitoplasma. Ini gambarnya. Dari sitoplasma merupakan cairan sel yang berada di luar membran inti. Komponen utama penyusun sitoplasma yaitu sitosol, terus ada substansi genetik, sitosol skeleton, dan organel-organel sel. Fungsinya terjadi reaksi metabolisme. Terus ada mitokondria. Ini salah gambarnya ya. Fungsinya sebagai tempat respirasi sel atau pembentukan energi. Kemudian ada retikulum endoplasma atau RE ya. Jadi retikulum endoplasma ini tersusun oleh membran yang terbentuk seperti jala. Fungsinya untuk RE itu RE kasar berperan dalam sintesis protein salah satunya. Terus untuk fungsi RE halus berperan dalam sintesis dan pengangkutan lemak. Terus ada juga untuk menetralkan racun. Kemudian ada ribosom. Ribosom ini merupakan struktur unit gabungan protein dengan RNA. Ini ribosom atau disingkat RNAR. Terdiri dari dua subunit, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Fungsinya tempat terjadinya sintesis protein. Setelah ribosom ada kompleks Golgi atau badan Golgi.
yang mempunyai hubungan dengan RE ya, retikulum endoplasma dalam sintesis protein. Fungsinya membentuk dinding sel, membentuk bahan membran plasma, membentuk lisosom, tempat sekresi senyawa. Kemudian ada lisosom. Ini merupakan kantong membran yang berisi enzim-enzim hidrolitik ya. Nah, fungsinya yaitu mencerna makanan, menghancurkan zat-zat asing yang masuk ke dalam sel. Terus ada autofagi sama autolisis. Terus ada badan mikro. Badan mikro ini terdiri dari dua tipe ya, yaitu peroksisom dan gliosisom, yang terdapat pada sel hewan, fungi, dan tumbuhan. Untuk peroksisom berperan dalam pengubahan lemak menjadi karbohidrat dan penguraian purin dalam sel. Selanjutnya, di dinding sel, seperti kita ketahui ya, sel hewan dan sel tumbuhan termasuk sel eukariotik. Walaupun sesama sel eukariotik, tetapi terdapat perbedaan. Salah satunya, untuk sel hewan memiliki sentriol yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel plastida vakuola yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Di dinding sel merupakan lapisan terluar, berfungsi sebagai penyokong dan pelindung selaput plasma serta memelihara keseimbangan sel dari tekanan. Kemudian ada vakuola. Vakuola ini atau rongga sel, jadi itu rongga-rongganya ya, bisa dilihat, adalah organel sitoplasmik yang berisi cairan yang dibatasi membran chloroplast. Berfungsi untuk sel tumbuhan, osmoregulator, menyimpan cadangan makanan, menghancur bagian sel yang rusak atau tua. Untuk pada sel hewan, mengumpul sisa metabolisme, menyimpan cadangan makanan. Untuk sel tumbuhan dan hewan. Terus ada kloroplas. Jadi untuk kloroplas sendiri banyak terdapat sel-sel parenkim di mesofil daun ya, itu merupakan plastida yang mengandung klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. Fungsinya tempat berlangsungnya fotosintesis. Kloroplas tersusun dari membran luar dan membran dalam. Ini gambarnya.